Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qaulihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku para pecinta Allah, jamaah Syahdina yang mencintai dan dicintai Allah. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang kajian tematik untuk bulan Juli. Insyaallah kita akan membahas mengenai tentang mengenal anak yatim begitu ya. Teman-teman yang berbahagia, biasanya judulnya itu 1 jam bersama anak yatim. Karena ini 2 pertemuan, saya bingung. Saya tulis 2 jam bersama anak yatim, kelamaan ya. Nah, biasanya tema ini saya buat bahasa marketingnya gitu. Biasanya saya buat 1 jam bersama anak yatim begitu. Atau 1 jam mengenal anak yatim. Tapi karena kita 2 pertemuan jadi agak susah. Makanya saya buat ya mengenal anak yatim begitu aja. Baik teman-teman, kita sering mendengar istilah yatim. Bahkan bisa dibilang salah satu brandingnya Rasulullah SAW itu adalah yatim. Ya teman-teman yang berbahagia. Kenapa Nabi mencintai anak yatim? Jawabannya simpel sekali. Karena nabinya memang anak yatim. Artinya nabi kita itu yatim. Otomatis Nabi merasakan sendiri apa yang beliau rasakan, maka beliau wujudkan. Yang pernah dialami biasanya memunculkan empati. Mohon maaf ya teman-teman ya, yang wakif pondok pesantren kami itu namanya Pak Sumadio. Beliau yang wakaf tanah 1000 meter persegi dengan 1 meter harganya 4 juta. 4 juta itu di situ. Kami udah tanya kanan kiri, berarti 4M. Belum sampai di situ, beliau juga Masya Allah, Tabarakallah, ketepatan kita punya klinik syariah Cahaya Sifa. Setiap tahun beliau selalu memanggil antara 100 anak gitu untuk khitan masal, free, gratis, beliau supaya nanggung. Bahkan beliau berpesan kepada klinik kami, kalau ada orang khitan nggak punya uang, jangan pernah ditolak. Nanti biayanya dicas ke perusahaan kami. Akhirnya saya tuh bertanya gitu kan, Pak Sumadio, kenapa kok begitu semangat untuk membantu orang, terutama yang berkaitan dengan medis ya. Ternyata memang beliau pernah punya pengalaman pahit di mana beliau dulu pernah jadi orang kaya, sekaya-kayanya waktu itu zaman itu, kemudian istrinya sakit. Nah, pada saat itu dia mengalami kebangkrutan, akhirnya istrinya masuk ke rumah sakit dengan biaya yang dihutangkan, mengharapkan bayaran orang gitu, tapi ternyata miss. Pas istrinya udah sembuh, dikeluarkan nama rumah sakit nggak boleh, sampai dilunasi dulu. Jadi ditahan di rumah sakit. Disitulah beliau nangis ke masjid, kemudian beliau bermunajat, berdoa, dan subhanallah ya, gara-gara meding. Makanya saya tuh sering bilang loh, kalian jangan meremehkan sesuatu yang kalian tulis. Bisa jadi kayak model begini, tulis kata-kata motivasi apa begitu ya. Teman-teman yang berbahagia, bisa jadi motivasi itu bagi kita ya kayak tulisan biasa. Misalnya kalian tulis misalnya ya, subhanallah, seorang muslim gemar mencari yang berkah, karena yang berkah menghadirkan kekayaan, tapi kekayaan belum tentu menghadirkan keberkahan. Itu kata-kata dulu yang pernah disyiarkan oleh Syahdina, tapi karena brand ambasadornya udah dibuang, jadi kata-kata itu pun dibuang. Begitu ya. Ini aja nggak ada yang ingat itu. Itu kan iklan kalian dulu di IDC itu ya. Sampai bertahun-tahun itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya orang mungkin bagi kita nulis begitu ya enjoy aja. Tapi ternyata kadang-kadang membekas di hati orang, kita nggak pernah tahu. Makanya kayak di belakang mobil itu, tulis kata-kata bijak apa yang kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu dari situ muncul inspirasi buat orang yang memandangnya. Ya teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibuat kata-kata yang memotivasi gitu ya.
lebih baik makan kerupuk tapi nggak ngeriba daripada riba. Uangnya berlimpah tapi hidupnya tak berkah. Misal contoh begitu. Siapa tahu. Daripada kalian cuma tulis tersedia kapling ruko 70 meter persegi, tersedia kapling 112 meter persegi. Ya kan? Itu tulisan dari situ. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kembali ke cerita tadi. Beliau membaca tulisan gini. Ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Beliau mikir kan, minta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Apa maksudnya? Akhirnya beliau ambil air wudu. Setelah saya wudu, Pak Ustadz, saya sholat duha, di situ saya tenang. Ya, ketika saya tenang, hati saya lebih sabar menghadapi masalah. Ketika saya sabar, otak saya mulai waras untuk memikirkan solusi, bukan mengumpat pada diri sendiri. Kalau kemarin kan saya tuh lebih mengumpat, kenapa aku mau bisnis sama orang itu? Gobloknya aku, kenapa nggak pilih proyek yang ini aja? Kok pilih yang itu? Jadi menyalahkan diri sendiri. Ketika saya stres, ambil air wudhu, saya sholat. Pikiran saya tenang, ketika tenang saya mulai sabar. Ketika sabar saya lebih fokus pada solusi dibandingkan pada masalahnya. Disitulah Pak Ustadz saya mulai berpikir, temanku siapa yang kira-kira bisa bantu ya? Akhirnya subhanallah, dia kontak temannya, bro ada kerjaan kah proyekmu yang gak ketanganan? Orang ini seneng karena beliau ini Masya Allah ya terkenal memang orang yang ahli di bidangnya lah. Mainannya bukan proyek bangunan kecil-kecil, enggak. Dia mainannya udah main jembatan-jembatan yang besar di penajam-penajam itu. Nah, karena dia udah pengalaman, teman yang ini tadi mau lah, ya udah kamu kerjain. Tapi aku nggak punya modal bro, aku yang modalin, nanti kita bagi hasil. Waduh senengnya beliau. Dijanjiin sekian ratus juta, ya bro tapi aku boleh nggak cash bond dulu? Berapa? 10 juta untuk nebus istriku. Apa sih nggak usah pakai utang, sudah 10 juta aja duit kecil itu. Langsung dibayarin keluar Pak Ustadz. Semenjak itu saya bersumpah, kalau saya nanti jadi orang kaya lagi, ada orang sakit, saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk membantu Pak Ustadz. Akhirnya saya kenalnya dari situ, klinik syariah itu kan punya kami bersama dengan Dr. Erwin. Nah dari situ saya kenal, habis itu dikenalkan, beliau cita-cita, saya bilang saya membangun pesantren, dan itu yang mewakafkan tanahnya itu. Ya tanah emas, beliau aja kantornya malah di belakang sana, di daerah yang, daerahnya ini Mas Dodi, ya dekat-dekat situ. Jadi istilahnya dibandingkan dengan tempat kami masih elitan kami, bayangin coba. Orang bangun rumah di tempat yang nggak elit, punya tanah elit diwakafkan buat pesantren. Itu saking kerennya. Ya teman-teman, makanya kalau wakaf, kenapa pesantren tempatnya di pojok-pojok? Ya yang wakaf nggak mau rugi. Wakaf tanah 14 hektar, di mana? Kilo 34. Ya paling harganya 50 jutaan aja kalau 14 hektar di sana itu. Tapi kalau di sini Masya Allah judulnya 1000 meter persegi, tapi harganya 4 M. Ya kemarin kami nambah 200 meter di belakang aja, itu dikasih harga berapa kemarin? 2 juta ya. 2 juta, jadi ya 2 jutaan, jadi 400 juta kami bayar. Itu harga pondok loh teman-teman. 2 juta itu harga pondok. Artinya dengan, ya Anda tahu sendiri lah kalau saya motivasi orang gimana kan. Tahu kan saya kalau ngancam orang gimana kan. Bapak ingat azab. Neraka itu panas membara. Itu pun sudah mentok di 2 juta. Jadi 2 juta itu sudah pakai azab itu. Ya. Ya qadarullah yang punya tanah istrinya meninggal dunia. Jadi saya lebih semangat lagi kan untuk menekan dia kan. Ya udah 2 juta. Itu sudah harga murah menurut dia. Bayangin coba teman-teman. Karena harga pasarannya 4 juta. Jadi beli tanah cuma 200 meter persegi itu harganya 400 juta. Begitu ya teman-teman. Cuma 200 meter aja. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Ya dari situlah alhamdulillah beliau punya empati kepada orang sakit karena beliau pernah mengalami. Ya kayak saya ini mohon maaf ya. Kemarin itu kan santri-santri masuk untuk hari pertama. Tadi malam tuh tidur. Saya tuh duduk. Bukan anak saya, bukan siapa-siapa. Saya tuh netes air mata. Mau tahu kenapa? Karena saya pernah jadi mereka gitu. Aku dulu pernah kayak gini juga. Malam pertama itu rasanya dunia tuh kayak gelap gitu. Kayak nggak ada lampunya. Oh iya. Kenapa? Karena kan pertama kalinya. Dalam seumur hidup kita pisah sama orang tua. Ya mungkin bebannya nggak seberat saya. Kalau saya dulu kan pisahnya antar pulau ya. Kalau ini kan pisahnya balik papan apalagi di tengah kota gitu memang dekat. Cuman saya bilangin orang tua nggak boleh ngunjungin 45 hari. 45 hari itu pokoknya tidak boleh dikunjungi sama sekali. Ditelepon juga tidak boleh. Kita close. Kenapa? Ya memang supaya anak-anak fokus untuk belajar. Jadi saya tuh bisa berempati gitu. Kenapa? Karena saya pernah jadi mereka. Nah kembali ke Rasulullah. Kenapa Nabi mencintai anak yatim? Ya Nabi Muhammad pernah jadi yatim. Bahkan saya bisa mengatakan Nabi itu yatim perfect ya. Yatim sempurna. Kenapa? Karena yatim itu ditinggal sama orang tua juga udah sedih. Nabi itu ditinggal semua orang yang dia cintai. Ya kalau tanda kutip orang-orang yang
jahat itu akan mengatakan Nabi itu pembawa sial. Oh iya dong, Nabi lahir belum muncul, bapaknya meninggal dunia. Umur 5 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia. Umur 11 tahun, pamannya Abdul Muthalib meninggal, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian umur sekian-sekian tahun, Abu Thalib meninggal dunia, pamannya. Dan Pak Abu Thalib ini paman yang sangat mencintai beliau. Menutup mata walaupun beliau non-muslim, tapi Abu Thalib ini sangat mencintai Nabi. Beda kalau Abu Lahab itu paman tapi memang udah benci dari awal. Kalau Abu Thalib enggak, belain Nabi. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Dan Abu Thalib punya kekuasaan politik. Makanya kalau zamannya Abu Thalib masih hidup, Nabi enggak dibunuh. Paling diintimidasi dikit-dikit. Itu bukti kalau orang Islam tetap butuh politik. Makanya saya dekat sama tokoh-tokoh politik. Bukan untuk saya. Nggak pernah serupiah pun saya minta uang sama mereka. Tapi saya sering minta uang sama mereka untuk kepentingan-kepentingan dakwah. Sering. Malah saya ancam-ancam itu. Kemarin itu kan yang bareng Pak Alwi Godri itu pimpinan DPRD datang dengan ala santainya gitu. Kaosan, celana sandalan jepit. Celana training, sandal jepit. Datang ke tempat saya. Memang saya suruh dia kan, Pak datang ya. Saya mau ngobrol-ngobrol kangen. Aman Pak Ustadz. Langsung datang dia. Ya, datang langsung, saya tunjukin bla 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 dengan segala janji-janji politiknya. Saya nggak terlalu ngereken, kalau bahasanya nggak ngereken itu apa ya? Nggak terlalu ngurus. Nanti gini Pak Ustadz, nanti gini kami anggarkan bla 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 bla. Enggak. Saya nggak terlalu mikirin. Pas dia ngomong gini, Pak dari bapaknya aja lah dulu, jangan dari pemerintah. Oh aman Pak Ustadz, kalau dari saya pasti ada. Jadi saya mau transfer 30 juta Pak Ustadz. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak masuk surga. Matanya berkaca-kaca gitu. Masya Allah Ustadz, makasih udah didoain masuk surga. Tapi Bapak kira-kira surganya mau yang di bawah apa di atas? Oh, ya di atas lah Pak Ustadz. Kalau di atas harganya 50 juta Pak. Ketawa. Langsung itu ditransfer depan mata saya. Saya bilang, saya bercandain beliau kan, saya tuh nggak percaya sama tokoh politik Pak. Sampai depan mata saya ada. Ketawa, nah, ditransfer tunjuk. Nah, saya masih belum percaya juga. Mi, periksa Mi, udah masuk belum? Diperiksa sama istri, betul 50 juta masuk. Ya. Jadi teman-teman, saya nggak pernah malu kalau minta untuk pondok, minta untuk lembaga dakwah. Karena kalau saya minta untuk diri saya sendiri, saya malu, benar-benar malu. Ya, saya nggak pernah minta yang dalam kondisi serius ya. Kalau bercanda-bercanda gitu ya, kalian aja yang baper. Jadi teman-teman yang berbahagia. Itu apa kabar tanahku di sana itu masih baik-baik aja kayak itu? Hah? Sudah dibangun apa belum itu? Baiklah. Udah ketabrak tol. Siapa bilang ketabrak tol tadi? Baiklah, saya minta ganti ruginya 500 juta ya. Oh iyalah, enak aja. Aman, kalian aku kasih 50 juta lah, nggak apa-apa lah ya. Ini pengajian kok mata duitan semua. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad terkucilkan. Bahkan udah dinikahkan dengan Khadijah. Khadijah meninggal dunia. Punya anak dari kecil, ada Qasim meninggal dunia. Abdullah meninggal dunia. Ibrahim meninggal dunia. 3 serangka ini meninggalnya di masa prabalik ya. Kebayang bagaimana sedihnya Nabi. Punya anak perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum meninggal dunia. Walaupun sudah tua, udah besar, masa udah nikah, tapi tetap meninggalnya itu sebelum Nabi. Yang bertahan cuma Fatimah. Itu pun setelah Nabi meninggal, Fatimah pun beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Jadi betul-betul Nabi ditunggalkan. Apa manfaatnya? Saya kasih tahu kalian. Yang pertama mencetak kemandirian. Orang yang hidup dalam kondisi sendiri itu mandiri. Makanya anak-anak di pondok nggak boleh cuci piring dicucikan sama bundanya. Bunda itu yang masak di pondok. Jangan bun, saya bilang gitu, jangan dicucikan. Anak-anak harus mencuci sendiri. Untuk membiasakan mereka menggunakan tangan mereka sendiri. Begitu. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu cara kerjanya. Ya anak-anak mandiri. Dan Nabi Muhammad karena beliau sendiri mandiri. Bayangkan kalau Nabi itu ke mama-mamaan, pas jadi Nabi umur 40 tahun itu masih muda loh hitungannya loh. Masih muda. Ya kan 40 tahun itu masih muda kalau menurut saya ya. Itu Nabi Muhammad teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah jadi nabi. Kalau punya mama-mamaan, mungkin lucu aja nabinya itu ke mama-mamaan. Nabi apa hukumnya nih? Ntar aku tanya mamaku dulu ya. Karena nggak asik gitu loh. Ya, Masya Allah, mencetak kemandirian. Yang kedua, kenapa Nabi dicetak hidup sendiri? Ini yang paling keren. Nabi Muhammad SAW diindependenkan kehidupannya.
dari pengaruh manapun. Kalau Nabi punya anak, loh saya aja misal contoh nih ya, saya punya statement gitu. Kalau anak saya misalnya, Abi jangan gitu, gini. Manusiawi loh teman-teman. Bisa berubah loh keputusan gara-gara anak. Paham nggak contohnya? Saya mau memutuskan bahwa kajian hari Senin. Tapi anak kemudian ngomong, Senin itu kan aku liburan, Bi. Jadi bisa nggak ditunda aja? Itu bisa berubah keputusan saya itu. Gara-gara anak. Kebayang kalau Nabi Muhammad mengharamkan khamr. Terus anaknya tadi masih hidup. Abah, jangan diharamkan lah. Ya udah makruh. Kan nggak independen jadinya kan. Jadi ajaran ini jadi kayak nggak adil jatuhnya. Nah maka berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah. Disitulah saya belajar Nabi Muhammad ditunggalkan. Sengaja seperti itu. Nah yang ketiga ini yang sesuai tema kita tadi yang memunculkan rasa cinta kepada anak yatim. Sesuatu yang pernah merasakan pasti pernah berempati. Ya, mohon maaf, ada orang dulu pernah miskin. Lihat orang miskin tuh, bawaannya pengen sedekah aja Pak Ustadz. Ya seperti itu. Teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah. Ya kayak Ustadz begini sama aja, pernah nikah gitu. Lihat perempuan cantik itu bawaannya pengen menikahkan begitu ya. Kenapa sih kalian itu? Kenapa pikiranmu jorok seperti itu ya? Baiklah. Ini perempuan kok dikit hari ini, kemanaan? Kemanaan tuh? Terserah kalian yang nggak usah dijawab, nggak usah dijawab, nggak penting, ya. Nanti tinggal ngomong aja, lagi keluar lagi cuti lagi apa? Baiklah. Jadi teman-teman yang berbahagia itu tadi. Nah sekarang kita coba masuk pada definisinya. Apa sih yatim itu Pak Ustadz? Ini penting ini berkaitan dengan hukum. Yang pertama secara etimologi, yang kedua secara terminologi. Pasti kalian nggak paham kan? Susah kalau ngomong beda intelektualitas. Yang pertama secara etimologi. Ada yang tahu etimologi itu apa? Iya, secara etimologi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pelajari sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, etimologi itu artinya secara bahasa. Ya, secara bahasa yatim itu artinya adalah, kalian nggak pernah kebayangkan, yatim itu artinya adalah jomblo. Al-infirad, menunggal, menyendiri. Jadi buat yang jomblo, kalian itu yatim. Ngeri gak sih? Cerdas berpikir. Jadi teman-teman, ngapain Ustaz Putra di acara apa tadi? Oh kayak semacam rapat gitu kah? Oh, bagus. Ada Ustaz Putra, Pak Dodi turun, ada saya, dia pergi. Oke. Saya voice call dia nanti ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya. Masih namanya Masjid Aba? Ini Abdurrahman bin Auf. Iya, masih Aba namanya. Tapi udah dibahas gitu, makanya mungkin nggak pakai istilah apa lagi, jadi nama lengkapnya aja. Nggak apa-apa, kan saya tuh bukan mengkritisi namanya. Kalau sahabat Abdurrahman bin Auf kan bagus. Cuman kalau singkatan Aba itu, kalau orang yang ngerti Quran itu pasti kurang nyaman, karena itu sebenarnya sifatnya syaitan. Aba itu menolak ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, setan menolak, wastakbara, dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dia menjadi hamba yang kafir. Nah, kalau memang kemarin mau dikasih singkatan, saya anjurkan Saba. Kalau Saba itu kan pertama ada surat As-Saba ya. Artinya bagus, Saba. Saba singkatannya sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan juga menurut saya jauh lebih sopan. Karena kita memang sebenarnya membiasakan diri untuk berkata sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali. Jangan Abu Bakar, Ali, Utsman, udah kayak temanmu sendiri gitu ya. Seakan-akan kayak teman nongkrong gitu kan, gak asik. Jadi begitu dibiasakan sahabat. Kalau manggil istri Nabi itu bunda, nggak apa-apa, itu kan mengibu-ibukan yang bukan ibu. Loh, istri Nabi itu ibu kita. Ya, Ummahatul Mukminin kan julukannya, ibunya orang beriman. Jadi misalnya Bunda Aisyah, Bunda Fatimah, Bunda siapa itu terserah, diperbolehkan. Yang sedemikian ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah,
Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Itu etimologi ya. Jadi sendiri. Makanya janda itu dalam beberapa hadis disebut dengan bahasa yatimah. Yatim perempuan. Karena janda itu hidupnya menyendiri. Ya seperti itu. Hidup itu ya berpasangan lah. Masa truk aja punya gandengan kamu sendirian. Ngenes banget hidupnya. Ya, anak kecil nggak punya teman menangis, apalagi hati kecil nggak punya pasangan. Ya Allah. Ya, buat apa ngurusin masjid kalau ngurusin diri sendiri aja belum bisa. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah cerdas berpikir. Masa akunku ada yang niru plek gitu, ya? Maksudnya Ustadz juga lagi. Kalau dia nggak punya followers, saya nggak apa-apa. Baru siang tadi saya kaget loh. Persis plek. Jadi kalau kalian bandingkan, dia niru, maksudnya kan dia ngerosting ini si siapa Abu Janda, ada kan video saya itu kan yang sempat viral itu saya bukan ngerosting, bahasanya apa namanya, menanggapi lah. Nah saya tanggepin. Itu pertama saya masih nggak percaya dia tuh niru saya. Saya liatin lagi ternyata ada apa sih itu namanya kalau bahasa kita yang di video itu ada namanya tuh apa? Ya bukan yang kayak itu watermark itu kan ada Agus Selhudanya kan, ada sahabat Uda, iya ada Uda Center. Pertama itu, terus dia ngerostingnya itu kata-katanya sama dengan kata-kata saya. Maksud saya itu tadi gara-gara ada jemaah sampai jemaah Ustadz, ini Ustadz yang niru dia apa dia niru Ustadz? Pemain. Sejak kapan kita niru orang ya kan? Akhirnya saya tontonin, ternyata nggak cuma satu, ada 3 konten apa 4 konten gitu dia niru-niru video kita. Dan saya lihat tuh, itu kan ada nama saya, itu ada akun saya di situ. Oh, pas itu sama anak-anak di komen kan, Afwan Ustadz, karena dia panggilin Ustadz teman-teman di situ. Afwan Ustadz itu kok videonya sama dengan video guru kami, sama anak-anak admin ditanya. Dihapus. Komennya itu dihapus. Wah berarti emang niatnya nggak baik begitu ya. Tapi dia panggilannya Ustadz. Ya begitulah. Dia berarti tidak cerdas berpikir. Baiklah. Ya paling nggak menunjukkan kalau kita udah terkenal. Baik, jadi teman-teman. Tapi saya kalaupun viral nggak bakal mau jadi endorse Sadina lagi. Baik, jadi teman-teman yang berbahagia. Ya sebagai endorsement yang tidak dibayar. Baik, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya secara etimologi artinya apa tadi? Jumblu, menyendiri, sesuatu yang menyendiri. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan secara terminologi dikatakan bahwa yatim adalah orang yang tidak, atau lebih tepatnya orang yang ayahnya meninggal dunia dan dia belum balik dan dia belum menikah jika dia perempuan. Dari definisi ini berarti ada 3 titik yang harus dipelajari ya. Ada 3 poin dan ini penting ini. Tidak banyak orang tahu. Orang taunya yatim, nggak ngerti yatim itu apa. Ternyata yatim itu ada 3 poin. Yang pertama yang paling mendasar adalah ayahnya memang meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia. Kalau ibunya meninggal berarti bukan yatim. Enggak ada istilah piatu, itu bukan urusan kita, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab enggak ada yatim, ya yatim aja. Yatim sendiri sudah. Kalau masalah nanti di Indonesia kalau nggak punya ibu namanya yatim piatu, atau ini bukan yatim ini piatu. Terserah itu istilah Anda anak. Saya nggak ikut-ikut. Saya ngomong secara bahasa fikih aja. Itu ternyata yatim itu definisinya bapaknya yang meninggal. Kenapa disyaratkan bapak yang meninggal? Karena memang yatim itu berkaitan pemberi nafkah. Ya kan? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang konsep pemberi nafkah, ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, yang ngasih nafkah biasanya siapa? Bapak apa ibu? Bapak. Maka kalau masih ada ibunya, masih ada ibunya, nggak ada bapaknya, yatim karena nggak ada yang ngasih nafkah. Tapi kalau nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, dia tetap biasa, bukan yatim. Karena masih ada bapak yang menafkahi dia. Dia butuh kasih sayang, yes, tapi nggak bisa disebut yatim. Nah, makanya nanti kita lanjutin lagi. Ketika dia udah balik, keyatimannya hilang. Itu syarat nomor 2.
Karena ketika dia udah balik, yang wajib menafkahi dirinya bukan orang tuanya lagi. Siapa? Ya diri sendiri. Atau tadi disyaratkan kalau perempuan, apa tadi? Belum menikah. Karena kalau ada anak perempuan belum balik, oke, tapi sudah punya suami, bisa terjadi dong, ada gambarannya. Dia punya suami, berarti yang memberi nafkah dia sudah ada. Siapa? Ya suaminya, gitu loh. Jadi berangkat dari situ ketika anak perempuan belum balik pun sudah hilang sifat keyatimannya. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah kami mempertegas kembali ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mempertegas kembali sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi kaitan dengan syaratnya, berarti belum balik. Nabi bersabda, la yatima ba'dal khulmi, tidak ada yatim setelah sudah mimpi basah. Tidak ada yatim setelah mimpi basah. Berarti kalau udah mimpi basah, keyatimannya hilang. Sedangkan, mohon maaf, ini setelah kita udah punya kaidah ini, saya tuh sering menemukan hal yang uniknya. Buka puasa bersama anak yatim, tapi yang datang tuh anak-anak SMA. Udah balik, bukan yatim lagi. Karena kalau habis udah balik masih disebut yatim, ya berarti aku juga yatim. Iya kan? Kalian udah kasihan sama saya. Mukanya melas. Begitu kan? Jadi teman-teman, enggak. Karena Ustaz udah bisa cari makan sendiri. Tapi ada yang sudah balik belum bisa cari makan sendiri, ya silakan. Tapi bukan yatim. Itu namanya du'afa. Orang-orang yang lemah. Saya juga, ini mohon maaf ya. Tidak ada niatan membuli siapa-siapa, tapi jadi pelajaran aja. Bahwa ternyata hampir semua panti-panti yang saya datangin, panti asuhan dimanapun itu saya perhatiin, yang de facto real yatim itu malah nggak sampai 10%. Iya, jadi saya kadang ngetes kan, ayo yang apa namanya bapaknya meninggal dunia, siapa angkat tangan? Itu paling dari misalnya ada 30 orang, cuma 1-2 orang aja yang angkat tangan. Terus saya tanyakan yang lain, Bu, maaf itu gimana? Oh yang lain Tat, kadang-kadang bapaknya ada tapi miskin, atau kadang-kadang bapaknya memang kabur, nggak mau ngerawat dia pergi gitu, ditelantarkan. Ya kalau begitu jangan rumah yatim, ganti aja rumah du'afa. Ya, seperti itu. Karena yatim dengan du'afa itu beda. Loh, berarti kalau kami sedekah kepada anak-anak di panti asuhan itu salah Pak Ustadz? Saya nggak ngelarang kok, silakan aja. Sedekah kepada anak-anak yang ada di panti. Tapi yang perlu digarisbesari itu bukan yatim. Itu namanya apa? Du'afa. Jadi teman-teman yang berbahagia nanti poinnya adalah ketika dia bernazar. Saya bernazar, kalau sampai bla 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 bla, saya akan sedekah 100 anak yatim. Ternyata dari 100 itu yang nggak punya bapak cuma 50. Berarti nadarnya belum gugur itu. Wajib lagi nanti untuk membayar nadarnya. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Jadi hati-hati. Kalau sedekah sih kemana aja boleh. Ke Baitul Mal boleh. Mau ke Baitul Quran juga boleh. Baitul Muamalah juga boleh. Baitul Haya juga nggak apa-apa. Lumayan. Baiklah. Jadi teman-teman. Iya. Oke, Baitul Mal, Baitul apa itu yang pertama itu? Baitul apa itu? Oh, Baitullah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Baitul Asid Abad itu sekarang udah ada kegiatannya sama beliau. Lagi mau di ini sih program-programnya mau dikencengin lagi lah. Walaupun bangunannya belum ada. Ya Pak Dodi juga kan masih jadi rumahnya jalan juga, tapi program juga harus ini juga.
ya nggak apa-apa, emang harus begitu. Sama kayak pondok kita ini kan sebenarnya kalau tukang tahun depan tak, jangan sekarang. Saya nggak mau, tetap jalan aja. Karena kalau nggak jalan nggak ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya mati, susah. Galang dana juga susah. Kayak begini kan sambil jalan nggak apa-apa. Cuman memang korbannya jalannya santri, kasihan. Kayak tadi kan saya liatin tidur siang mereka tuh sambil ngantuk-ngantuk gitu. Kenapa? Karena suaranya tuh nging. Iya, masih tukang kanan, tukang kiri, tukang ibu, tukang bohong, tukang kawin. Ya kan? Kasihan. Tapi ya nggak apa-apa, saya bilang bersabar nak ya. Saya bilang gitu. Karena ini bentuk dari perjuangan. Ya, jadi Masya Allah. Bagusnya emang begitu. Kalau perlu, nggak, maksud saya itu sudah minimal tegak, sudah bentuk bangunan belum? Rangkanya udah jadi. Tetap gini. Udah, kan rangka sudah ada. Rangka sudah dicor juga lantainya. Atasnya udah ketumpuk gini. Udah enak itu. Udah layak ditempatin. Ya mau nyaman nggak nyaman itu urusan belakang, tapi sudah layak ditempatin. Buat kajian-kajian yang menyenangkan anak muda. Ya kan, misalnya datang kasih voucher nggak apa-apa. Semua awalnya dimulai dari seperti itu. Yang penting syiar, terus medsosnya harus jalan yang kuat. Ya kalau medsosnya udah jalan kuat, nanti orang tuh mandangnya gini, pengajian keren nih, walaupun sebenarnya realitanya enggak, biasa. Tapi karena ya media sangat berpengaruh sekali. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti itu ya sahabat-sahabatku, nanti kita sambung lagi insyaallah di kajian-kajian berikutnya. Semoga Allah memberkahi dan memasukkan kita ke dalam surganya. Tafadhol jamaah yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan. Ini kan ceritanya sih Ustaz ya, mungkin berdasarkan pengalaman juga. Jadi kalau meminta doa lewat anak yatim atau minta bantu mereka mendoakan, itu gimana? Jadi begini, kalau kita belajar meminta doa itu memang secara de facto sudah pernah diajarkan Nabi. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Umar, ditanya, Umar mau kemana? Kami mau berangkat umrah ya Rasulullah. Kata Nabi, ya akhi la tansa Nabi doa. Begitu bahasa Nabi. Wahai saudaraku, jangan kau lupakan aku dalam doamu. Kata Umar gini, demi Allah, andai kata ucapan itu dihargai dengan dunia dan seisinya, aku lebih memilih ucapan itu. Maksudnya apa? Saking senangnya, saking bahagianya. Ya, Sayyidina Umar itu senang banget itu. Karena Nabi minta doa dengan dia. Nah, atas dasar itulah meminta doa kepada siapapun itu diperbolehkan. Termasuk kepada anak yatim. Kenapa Nabi minta doa kepada Umar? Nyata-nyata Nabi lebih mustajab kok. Disitulah pertama ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari doa-doa itulah muncul keberkahan. Ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta berkahnya anak yatim. Yang kedua ya memang saling meminta doa itu diperbolehkan. Nggak usah anak yatim, sama siapapun juga diperbolehkan. Minta doa anak yatim boleh. Minta doa sama mamanya anak yatim juga boleh. Ya kan? Tahu kan mamanya anak yatim siapa? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Seperti itu. Mangga tuh silakan. Sama-sama barakallahu fiik. Ada yang mau bertanya? Ini sesuatu di grup tadi suruh nanya. Iya, silakan. Ini kan maksudnya keutamaannya dengan tadi kan dua apa sama yatim kan tadi banyak yang mungkin salah, bukan salah maksudnya. Iya, salah kaprah bahasa. Salah kaprah gitu. Maksudnya keutamaannya dengan anak yatim dan duafa itu apakah sejauh sebeda itu gitu? Lebih utama. Gini, nggak ada yang lebih utama, dua-duanya memang orang yang membutuhkan. Cuman bedanya gini, kalau Anda bandingkannya yatim sama duafa, ya sama-sama orang butuh. Tapi kalau Anda tanya gini, yatim yang duafa dengan duafa yang tidak yatim, baru ada jawabannya itu. Kan kalau yatim nggak semuanya duafa, tapi kebanyakan duafa nggak? Yatim kebanyakan duafa nggak? Iya, kebanyakan duafa lah, namanya nggak punya bapak. Ya ada sih gambaran, tapi ya bisa dibilang 1, 2, 3 lah ya. Yang bapaknya saudagar meninggal dunia, misal contoh. Jadi teman-teman yang berbahagia sama seperti tadi. Yatim, duafa. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatim, duafa. Kemudian sama yatim, sama duafa aja tapi tidak yatim. Ya pasti berbeda lah. Baik.
Baik teman-teman yang berbahagia, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah berkahi kita, semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Mari kita tutup dengan berdoa. Amin amin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lawal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.